Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat kursi adalah salah satu ayat yang paling banyak diamalkan oleh umat muslim, karena ayat kursi merupakan salah satu ayat yang memiliki kedudukan yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat mulia ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan beribu-ribu malaikat turut mengiringi turunnya ayat tersebut karena kebesaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi menjadi ayat yang paling utama, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Dalam ayat kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan tentang keesaan dan kekuasaannya secara mutlak, bahwa tiada zat yang layak untuk disembah kecuali dirinya. Salah satu keutamaan ayat kursi terdapat dalam sabda Rasulullah SAW berikut. Ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Keutamaan lain ayat kursi yaitu akan dimudahkan masuk surga, sebagaimana hadis berikut. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keutamaan berikutnya, jika ayat kursi dibaca sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya hingga pagi hari, sebagaimana dalam hadis berikut. Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu, dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, mari kita sama-sama membaca ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'udzuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, Allah,
tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dengan memahami ayat kursi, kita senantiasa selalu meminta perlindungan dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.